Direkod aja Teh, masih belum ketemu. Ponakan tapi masih ponakan ya. Rami. Udah siap record ya. Silakan Kak Amel, sudah di-record. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat pembelajar. Sehat kan semua? Sahabat milenial, sahabat pembelajar, ini adalah hari ketiga. Insya Allah ini adalah pertemuan dengan pembicara keempat kita, narasumber keempat kita bersama Bu Adima. Insya Allah hari ini kita akan menerima materi yang luar biasa. Tapi sebelum memulai acara ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersendiri Teh. Teristimewa buat Ketua Ikatan NSIMTK Ibu Rita Nurunisa beserta pengurus semua. Dan teman-teman tentunya yang saya lihat hari ini senyum semua ya. Luar biasa, Bu Is di Jakarta, Bu Nurma di Aceh Utara, Bu Nur Diana semua, dan Bu Adima di Kalimantan. Teman-teman hari ini Bu Adima baru terbang. Kemana nih terbangnya? Ke Bandung. Baik, hari virtual. Ini ya terbang virtual. Hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga ya, dengan pembicara narasumber keempat kita. Teman-teman kalau melihat di keterangan di grup, hari ini kita adalah memiliki narasumber yang luar biasa. Saya nggak bosan-bosannya kalau bersama Bu Adima, yang ngantuk jadi nggak ngantuk nantinya ya. Jadi hari ini kita adalah masuk ke materi perencanaan pembelajaran pada pendidikan inklusif, yang insya Allah nanti akan disampaikan Bu Adima. Luar biasa, kita nanti sangat semangat mendengarkannya karena Bu Adima pun memberikannya luar biasa kepada kita. Saya tidak berpanjang kata, insya Allah kesempatan ini kita tidak sia-siakan karena Bu Adima memiliki banyak ilmu yang insya Allah nantinya Bu Adima akan sampaikan. Beliau salah satu guru kami juga di sini, bahwasanya pendidikan inklusi itu sangat memberikan peluang kepada kita untuk bermanfaat bagi orang lain. Ya Ibu ya, silakan Ibu mempersingkat waktu. Karena kita memiliki banyak sekali kesempatan untuk menerima informasi Ibu, room dan waktu ini kami berikan kepada Bu Adima seutuhnya. Silakan Ibu. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu-ibu dan ada Bapak ya. Ada. Selamat sore. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan sharing-sharing dengan bunda-bunda semua, sharing tentang pengalaman yang saya alami bersama dengan teman-teman saya yang lain sebagai sekolah penyelenggara inklusi. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Adima. Saya berada di Kalimantan Selatan, tepatnya di Kota Banjarbaru. Saya bertugas di TK Negeri Idaman yang merupakan piloting pendidikan inklusi. Startnya dimulai dari tahun 2013. Kebetulan kemarin bersama Bu Ati dan Pak Suhendri mendapatkan kesempatan untuk belajar short course di University of Sydney tentang implementasi dari pendidikan inklusi. Sebenarnya kalau masalah ilmu ada yang lebih banyak dan lebih berilmu daripada saya. Saya cuma membagi, kita sharing-sharing bareng aja Bun ya. Apa yang saya alami di lapangan, kendala apa yang saya dan teman-teman hadapi. Oke, pembahasan kita hari ini adalah tentang perencanaan pembelajaran dalam pendidikan inklusi. Yang kita bahas dalam perencanaan pembelajaran pendidikan inklusi adalah pertama tentang pengelolaan dan strategi pembelajaran, kemudian tentang RPP, PPI dan RPP. Sebagai refleksi, kemarin Bapak dan Ibu
sudah belajar tentang perbedaan dari anak berkebutuhan khusus, baik dari segi historis, jenis, spektrum, berbagai potensi yang bisa mereka miliki, hambatan dan layanan pembelajarannya. Bahwa dalam situasi pembelajarannya, anak-anak berkebutuhan khusus itu ada yang dilayani dengan sistem pembelajaran atau sistem sekolah segregasi atau tersendiri di SLB dan inklusi yang bergabung dengan anak-anak yang lain. Banyak sekali tantangan dan berbagai pengalaman yang memerlukan berbagai kreativitas dan inovasi pada saat kita menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus. Konsep dasar dari pembelajaran sekolah inklusi pada dasarnya ranahnya sama seperti anak-anak pada umumnya, anak kebanyakan, yaitu ada ranah kognitif, psikomotorik, soft skill, dan karakter. Ranah kognitif, bagaimana anak-anak memiliki daya nalar, bagaimana mereka beraktivitas, memahami, mengingat, menilai sesuatu, menganalisa, bagaimana dengan ranah psikomotorik dari kemampuan motorik kasarnya, motorik halusnya, yang dimana di situ bagaimana nanti pada akhirnya kita bisa mengembangkan potensi dan bakat anak-anak kita. Ranah soft skill pada kemampuan anak-anak berkomunikasi, bekerja sama, beradaptasi, leadership yang berpengaruh kepada ranah karakter mereka, bagaimana mereka bisa percaya diri dan bergaul dengan orang lain, bekerja sama. Boleh dibilang dua ranah ini biasanya kita sebut ranah afektif dari anak-anak, kemampuan anak-anak dalam intrapersonal dan interpersonalnya. Komponen dari pembelajaran inklusi itu ada 7 hal, nggih. Satu yaitu anak-anak usia dini. Anak kebanyakan usia 2-6 tahun. Anak berkebutuhan khusus, apapun itu kebutuhan khususnya. Kepala sekolah sebagai pemegang kebijakan dan manajerial sekolah. Guru kelas sebagai pelaksana dan guru pendidikan khusus pelaksana di lapangan, orang tua sebagai pendukung, dan tenaga ahli terkait. Tenaga ahli terkait ini bisa bekerja sama dengan psikolog, atau dokter, atau terapis, ahli-ahli lain yang diperlukan agar anak-anak berkembang dengan optimal. Yang harus kita perhatikan dalam langkah-langkah pembelajaran ada 4 hal. Yang pertama yaitu penataan ruang secara fisik yang memungkinkan anak terlibat dalam aktivitas pembelajaran. Misalkan penataan lingkungan kelas, bagaimana penataan lingkungan main, setting main anak, menata posisi duduk anak, guru, dan posisi guru pendamping atau shadow-nya, yang kedua yaitu strategi pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan setiap anak. Strategi pembelajaran apa yang kita terapkan di kelas kita dan pembelajaran apa yang digunakan serta jenis kegiatan apa yang digunakan dalam pembelajaran di kelas. Misalkan pembelajaran itu misalkan melibatkan peer teaching, melibatkan teman sebaya. Bagaimana peran guru di situ? Guru sebagai fasilitator, sebagai mediator antara anak berkebutuhan khusus dan anak kebanyakan. Nah, terkait langkah yang ketiga yaitu tentang konsep-konsep yang diajarkan kepada anak dengan strategi pembelajaran. Konsep apa saja? Awal-awal anak usia dini tentu saja sebagai fondasi awal menuju jenjang pendidikan selanjutnya, konsep pra membaca,
pra berhitung, dan pra menulis. Pra membaca misalkan bagaimana anak membedakan warna, membedakan pola, membedakan posisi depan, belakang, atas, bawah. Pra menghitung, anak membedakan bukan hanya sekedar banyak sedikit, berat ringan, tinggi rendah, ya. Dan pra menulis, kemampuan anak, kemampuan dalam motorik halus anak. Misalkan kegiatan meruncing, meremas, kegiatan anak dalam kemampuan membentuk garis lurus, garis lengkung, zigzag, sampai pada kemampuan membentuk sebuah bentuk geometri, dan pada akhirnya kemampuan menirukan tulisan baik itu angka maupun huruf. Nah, langkah keempat yaitu evaluasi perkembangan belajar anak berkebutuhan khusus. Evaluasi anak berkebutuhan khusus ini dilakukan secara berkesinambungan, sama seperti kita mengevaluasi anak pada umumnya. Evaluasi dilakukan pada saat anak proses belajar mengajar berlangsung maupun pada saat mereka bermain. Mulai anak datang di sekolah disambut dengan guru sampai dengan anak dijemput oleh orang tua. Ranahnya apa saja yang akan kita evaluasi? Sama seperti anak pada umumnya, mencakup 6 aspek perkembangan, yaitu perkembangan moral agama, perkembangan emosinya, fisik motorik, kemampuan berbicara dan berbahasa, kemampuan kognisi, dan kemandirian anak. Jangan lupa di situ juga ada lembar kerja, hasil karya anak, lembar penilaiannya juga. Nah, berkenaan dengan program pembelajaran PAUD, Bunda-bunda, kita berpatokan pada Permendikbud nomor 137 tahun 2004. Tunggu dulu, jangan dulu dipencet. Tahun 2014, ya. 2013 ya. Permendikbud yang di situ ada STTPA, standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Itulah yang menjadi patokan kita untuk mengetahui sampai di mana tahap kematangan perkembangan anak-anak kita. Apakah anak-anak itu berkembang dan matang sesuai dengan usia kalendernya, sesuai dengan usia tanggal lahirnya. Misalkan usia 5 tahun, berarti perkembangannya atau standar tingkat pencapaian perkembangannya sesuai dengan STTPA usia 5 tahun. Ada kalanya anak-anak berkebutuhan khusus itu usianya 5 tahun, tetapi perkembangannya baru usia 2 atau 3 tahun. Nah, cara mengetahuinya itu Bun G, kita berpatoknya pada STTPA, standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Nah, tentu saja di dalam strategi pembelajaran dan penilaiannya maupun program-program tambahannya perlu penyesuaian berdasarkan tingkat kematangan yang dimiliki anak. Nah, itulah yang dilakukan oleh guru bersama guru pendamping khusus, bersama timnya, bersama orang tua untuk membuat program pembelajaran individual yang terpisah dari anak-anak pada umumnya, agar anak berkebutuhan khusus ini bisa mengejar ketertinggalannya dari teman-temannya. Nah, sama seperti yang saya katakan tadi, di PAUD mencakup 6 ranah aspek perkembangan, 6 fisik motorik, sosial emosional, kognitif, bahasa, dan seni. Nah, program pembelajarannya ada beberapa hal nih, seperti yang saya utarakan tadi.
Perencanaan pengelolaan kelas. Nah, di samping ini ada gambar Bunda, kalau kita ada circle time, posisi melingkar, maka biru ini adalah anak-anak pada umumnya. Sedang logo segitiga adalah anak berkebutuhan khusus. Dan segi 6 ini adalah posisi guru pendampingnya. Sedang guru kelas ada di posisi tengah. Kenapa anak berkebutuhan khusus ditaruh di pinggir? Pertama, ada banyak hal. Misalkan anak itu punya gangguan pendengaran atau gangguan penglihatan. Kalau anak gangguan pendengaran ditaruh di depan agar anak bisa melihat ekspresi dan mimik muka guru. Dan dia kalau masih ada sisa pendengaran, dia bisa mendengarkan apa kata bu guru. Sedang misalkan pada anak yang punya hambatan tunanetra atau bukan blind yang total, tapi masih low vision, masih ada sisa penglihatan, anak agar bisa memperhatikan ekspresi guru atau memperhatikan media ajar yang diperlihatkan guru pada saat proses pembelajaran. Pada anak-anak yang mudah terdistruksi atau mudah tantrum, seperti anak yang punya hambatan emosi, hambatan autisme, agar guru pada saat terjadi proses tantrum, agar guru bisa melakukan pull out atau keluar kelas dan menenangkan anak tersebut, dan proses pembelajaran tetap berlangsung, tidak mengganggu anak-anak yang lain. Yang kedua yaitu perencanaan pengorganisasian bahan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Direncanakan dulu jenis kegiatan apa, tema, KD, indikator, temanya apa yang mau dibahas, tujuan dan metode apa yang digunakan, urutan-urutan kegiatan, sumber belajarnya, perencanaannya apa, apakah menggunakan penilaian anekdot atau checklist atau portofolio atau hasil karya, itu direncanakan terlebih dahulu. Nah, jenis bahan ajarnya misalkan dibikin berapa macam ragam mainnya, densitasnya berapa banyak, seperti itu Kak. Kalau dalam pembelajaran sentra biasanya ada misalkan di sentra persiapan, sentra bahan alam, sentra bermain peran, sentra balok, seperti itu. Nah, berhubungan dengan pengelolaan kelas, 6 macam pengelolaan kelas di dalam setting pembelajaran inklusi, yaitu yang pertama kelas inklusi penuh. Kalau kelas inklusi penuh itu berarti anak berkebutuhan khususnya belajar bersama anak pada umumnya, kurikulumnya sama, penilaiannya sama. Di sini adalah kelas bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang sudah bisa meminimalkan hambatan yang dia miliki. Dalam arti kata, dia sudah tidak terlihat lagi kebutuhan khususnya. Bahkan secara sekilas hampir sama seperti anak normal atau anak pada umumnya. Yang kedua yaitu kelas-kelas reguler dengan klaster. Kalau kelas reguler dengan klaster, anak ABK ini belajar bersama di dalam satu kelas, tapi didampingi oleh guru pendamping khusus.
Jadi ABG-nya dikelompokkan dan di dalam satu kelas Y bersama anak umumnya pada umumnya dengan guru pendamping. Ikut mendampingi proses belajar di dalam kelas. Itu yang kedua. Sekarang kelas reguler dengan model pull out, yaitu anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak pada umumnya. Nah, anak ini akan ditarik pada waktu tertentu ke ruang sumber untuk mendapatkan belajar dari guru pendamping khususnya. Nah, yang keempat yaitu model reguler, gabungan antara cluster dan pull out. Nah, kalau gabungan ini anaknya belajar bersama teman-temannya di dalam kelas, tetap didampingi guru pendamping khususnya, dan kemudian dia akan pada jam-jam tertentu dia akan punya waktu untuk belajar sendiri di ruang sumber bersama guru pendamping khususnya. Nah, yang kelima, kelas khusus dengan pengintegrasian. ABK atau anak berkebutuhan khusus yang belajar di sini di kelas pengintegrasian ini adalah anak-anak yang memiliki hambatan tertentu. Jadi di sekolah itu Aduh, nyari bujur. Jadi anak ABK itu dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun pada bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain di kelas reguler. Jadi anak ini kalau boleh kita klasifikasikan jenjang tingkat berat ringan anak itu ada yang mampu didik, mampu latih, dan mampu rawat. Anak-anak yang mampu latih dengan tingkat ketergantungan atau kemandirian yang rendah berada di kelas integrasi. Berarti dia lebih banyak di ruang sumber, tetapi pada jam-jam tertentu dia akan kembali bergabung dengan teman-temannya untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan anak reguler. Sedang ada kelas khusus penuh. Kalau kelas khusus penuh, anak ABK-nya di sekolah itu ada satu ruangan atau kelas khusus anak berkebutuhan khusus. Nah, pada kelas khusus penuh ini untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang pada tingkatan yang lebih berat atau boleh dibilang mampu latih yang belum bisa berinteraksi dengan anak pada umumnya, yang boleh dibilang kalau bertemu dengan orang lain atau bertemu dengan anak pada umumnya, dia merasa tidak nyaman, tantrum, mengamuk, menyakiti diri sendiri, bahkan menyakiti orang lain. Itu yang pada kelas khusus penuh dan pendampingannya tentu dilakukan full oleh guru pendamping khusus. Nah, terkait dengan pengelolaan kelas tadi, Bunda-bunda serta Yanda, mana yang Bunda-bunda harus dilihat dulu. Berapa jumlah anak berkebutuhan khusus yang dilayani di sekolah Bunda-bunda? Idealnya 2 anak berkebutuhan khusus dalam satu rombel, itu tentu dalam kategori yang mampu didik. Jika anak berkebutuhannya mampu latih, dalam arti kata dia kondisinya susah berinteraksi, masih suka tantrum, otomatis guru GPK-nya atau shadow-nya 1 anak adalah 1 guru. Juga jenis kelainan anak-anak yang dimiliki anaknya. Misalkan, anaknya hambatannya speech delay
Nah, kalau hambatan speech delay tanpa disertai dengan autism atau ADHD, masih bisa kita satu kelas, ideal satu rombel 2 anak. Bahkan bisa satu rombel itu bisa melayani lebih dari 2 anak. Saya pernah mengalami itu karena kebetulan anak-anak di kelas saya kategorinya kategori yang sudah memiliki kemandirian. Dalam arti kata kita hanya mengawasi dan mengarahkan. Kalau anak mengalami hambatan serta memfasilitasi anak dalam berinteraksi dengan temannya. Nah, gradasi tingkat atau kekhususan. Nah, yang itu tadi mampu didik, mampu latih, mampu rawat. Ketersediaan dan kesiapan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang menjadi hambatan kita adalah biasanya pada sarana prasarana. Untuk jenis-jenis keABK-an tertentu memang memerlukan sarana dan prasarana khusus. Misalkan anak dengan hambatan cerebral palsy yang menggunakan kursi roda, tentunya harus ada jalur untuk kursi roda. Atau anak dengan hambatan tunanetra, tentu saja lantai penanda atau dinding penanda bagi anak-anak dengan hambatan tunanetra. Dan kesiapan tenaga pengajar, dalam arti kata guru pendamping khusus. Nah, di sini sebenarnya guru TK itu bisa menjadi shadow teacher, bisa menjadi guru pendamping khusus dengan meningkatkan SDM-nya melalui pelatihan berjenjang. Apakah di setiap provinsi ada pelatihan berjenjang tentang pemahaman terhadap anak berkebutuhan khusus? Saya tidak tahu ya, kalau masing-masing daerah ada kekhususan sendiri-sendiri, ya. Nah, selain itu, pada dasarnya anak-anak berkebutuhan khusus misalkan yang dengan borderline atau IQ yang pas-pasan atau IQ di bawah rata-rata, itu masih bisa berinteraksi dengan teman lainnya selama mereka tidak mengalami hambatan emosi yang meledak-ledak. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah contoh uraian kegiatan di kelas klaster reguler dengan model klaster. Pada kegiatan penataan lingkungan, lingkaran pagi, transisi, dan pijakan awal, di sini anak-anak berkebutuhan khusus bergabung bersama teman-temannya, main sama-sama, ikut berinteraksi bersama anak-anak lainnya. Saat dia baris pagi, saat salaman, saat senam, nyanyi, baris bersama-sama. Saat transisi pun seperti itu, ke toiletnya, minumnya. Apakah anak itu sudah bisa melakukan toilet training? Sudah bisa apa belum? Apakah dia sudah lepas pampers atau belum? Jika belum, maka di situ guru pendamping khusus memasukkan program latihan toilet trainingnya. Dilatih bagaimana mulai melepas pampersnya, seperti itu. Nah, pada pijakan awal juga seperti pada saat guru bercerita, menjelaskan selama anak itu tidak bisa bertahan duduk bersama temannya, mereka bisa bermain bersama. Ada memang anak-anak berkebutuhan khusus yang hanya tahan duduk bersama teman cuman 15 menit, misalkan habis itu sudah tantrum, maka guru pendamping khusus berperan di situ. Berikan dia jeda waktu keluar sebentar ke kamar mandi atau sebentar baru dimasukkan kembali ke dalam kelas untuk berinteraksi bersama teman. Nah,
pada saat pijakan main, pada saat main berlangsung, di sini guru berperan mendampingi anak dalam berkegiatan, memoderatori anak, memfasilitasi anak agar bisa berinteraksi dengan teman lainnya. Manakah permainan yang bisa digunakan berkelompok, seperti itu. Guru juga menjembatani, memberikan pengertian kepada teman-temannya. Temanmu ini boleh dibilang temanmu ini masih belum bisa, jadi teman-teman bantu ya agar temannya juga bisa. Temannya juga pingin bisa nih melakukan kegiatan ini, bantu ya, seperti itu. Nanti insya Allah empati anak-anak pada umumnya itu akan terjalin secara otomatis. Kadang teman-temannya itu pada saat proses belajar, Bu, kenapa dia menangis, Bu? Sakit ya? Nah, seperti itu. Bahkan pada saat temannya itu tantrum, teman akan mengerti, langsung memanggil. Misalkan pada anak yang dengan autism, dia tidak boleh memakan kue dengan bahan dasar tepung. Itu sudah kita kasihkan anak-anak, si A ini tidak boleh ya makan ini. Nah, biasanya kalau si A ini tiba-tiba mau mengambil makanan, temannya akan bilang, Bu, A mengambil kue. Jangan ngambil kuenya, nanti kamu sakit perut, itu tidak baik. Biasanya seperti itu, akan timbul secara otomatis empati itu. Nah, pada saat makan, istirahat, pijakan setelah main, dan pulang, interaksi kembali bersama teman-temannya. Seperti itu. Ya. Bagaimana Ada dalam asisten kita. Enggak, Bun, ada asisten. Secara tidak langsung, kadang-kadang kita sebagai guru pendamping kan, kita tidak hanya mendampingi itu, kadang kita membantu tugas guru kelas dalam menyiapkan apa yang diperlukan di kelas itu. Maka anak-anak ini asisten kita, mereka yang mengingatkan. Misalkan pada saat jam kita sudah setting untuk kegiatan main peran, nanti akan ada incip-incip misalkan, seperti sudah disetting. Tiba-tiba anak seperti itu yang sudah saya alami. Jadi ada mata-mata, dan kalaunya anak itu nangis, jangan nangis, ayo kita main, nanti temannya yang ngajak, seperti itu. Benar-benar inklusi ini benar-benar membuat anak itu belajar bagaimana mereka memahami teman yang lainnya. Kalau temannya lagi tantrum, lagi nangis, mereka akan seperti ini. Kenapa dia menangis? Kamu sedih ya? Seperti itu. Jadi sebenarnya banyak banget tentu saja ya Bu ya. Sebenarnya adanya benar-benar menambah ragam pendidikan kita ya Bu ya. Pengajaran kita bertambah benar dengan sekali, meningkatkan Bu. emosional anak. Benar, dan otomatis anak-anak itu kan tahu bahwa mereka itu bervariasi, tidak ada yang sama, dan mereka belajar menghormati perbedaan itu. Yang kadang-kadang bermasalah justru orang tuanya. Iya. Seperti itu. Nah, disinilah peran kita sebagai guru, nggih Bun, nggih. Kita adalah guru sebagai penentu program, bagaimana model pembelajaran yang dibutuhkan bagi anak, nggih. Variasi dan perencanaan kegiatan, tata laksananya pembelajaran itu terhadap anak pada umumnya dan pada anak berkebutuhan khusus. Dan otomatis pembelajaran itu harus tepat waktu, settingnya rutin, ya, sudah disetting terlebih dahulu. Usahakan kegiatan itu bersifat konsisten dan rutin. Kalau kita biasanya ada SOP, standar operasional operasional pembelajaran, ya. Nah, di SOP itu kan ada runtutan kegiatan, habis ini, melakukan ini, terus ini. Nah, sebenarnya pembelajaran yang bersifat rutin dan konsisten itu sangat membantu bagi anak-anak yang punya hambatan
retardasi atau IQ di bawah rata-rata. Jadi mereka lama-lama karena runtut setiap hari terbiasa, mereka akhirnya tahu oh polanya seperti ini. Pak taruh sepatu di sini, warna ini, kaos kaki taruh di sini, tas ditaruh di loker, seperti ada runtutan-runtutan. Dan itu juga bagi anak-anak yang misalkan dengan hambatan autism. Anak autism itu sangat terpola. Dengan adanya pola itu, kita tinggal ngawasi, dia akan melakukan kegiatan itu runtut berdasarkan SOP yang sudah terlaksana. Jadi dia belajar untuk mandiri. Dia akan belajar naruh sepatu sendiri, belajar naruh rak sendiri, naruh tas di loker, naruh botol minum sendiri. Kita tinggal hanya mengawasi atau mengingatkan saja seperti itu. Nah, terus di dalam setting kegiatan itu, bikinlah kegiatan yang bervariasi dengan tingkat level kesulitan yang berbeda, yang beragam, dari yang sulit sampai yang termudah. Untuk yang sulit ini memberikan kesempatan dengan anak-anak yang memiliki kemampuan lebih atau cerdas untuk bisa menyelesaikan tantangan itu. Sedangkan untuk bagi anak yang mudah, memberi kesempatan yang sama belajar pada anak-anak yang memiliki hambatan. Misalkan untuk kegiatan merunce ada merunce dengan manik-manik yang lubangnya lebih kecil dengan menggunakan nilon, ada merunce yang menggunakan manik-manik dengan lubang yang lebih besar, manik-manik kayu dengan menggunakan tali kur, seperti itu disetting ragamnya di situ. Nah, siapa tahu, kita tidak tahu ya Bun ya, walaupun kita sudah menyiapkan kegiatan kita sesuaikan dengan anak itu, kadang anak berkebutuhan khusus ini terpacu, ingin juga menyelesaikan seperti yang diselesaikan temannya yang lebih sulit. Secara tidak langsung, kondisi situasi belajar bersama itu ternyata menstimulasi anak agar dia mencapai step tahapan yang lebih daripada yang kita rencanakan, lebih daripada yang kita programkan. Berarti nantinya secara tidak langsung stimulasi lebih terhadap anak tersebut, seperti itu. Nah, ini terkait yang tadi media, nih. Usahakan medianya ditata dulu, gunakan bahan yang konkret, nih. Terus semua permainan bahan aja tuh yang sudah tersedia atau yang mudah kita peroleh. Biasanya nih kadang-kadang ibu-ibu TK nih, kita nih kadang-kadang coba-coba bikin media peraga sendiri. Ada nanti sumber misalkan cari di Pinterest. Oh, maunya mengenalkan huruf, caranya seperti apa? Nanti bikin media sendiri. Tidak harus menggunakan media yang sudah paten, bikin sendiri dari peralatan yang kita ada di sekolah kita. Yang penting ada kertas, atau pakai barang bekas, misalkan tutup botol, atau pakai daun misalkan untuk kegiatan seperti itu. Nah, untuk anak-anak yang memiliki hambatan kesulitan bicara, bisa kita bantu dengan menggunakan papan komunikasi. Misalkan di situ ada gambar anak mau minum atau mau pipis atau mau main. Nah, ada beberapa kartu kata kerja atau kartu aktivitas yang kita sediakan situ. Untuk anak-anak yang hambatan wicara, memang kadang kita susah berkomunikasi. Boleh anak menunjuk pada gambar itu. Dan nanti kita akan menirukan itu biar anak, misalkan, oh makan. Ucapkan itu di depan anak biar anak melihat mimik muka kita dan bentuk bibir kita mengucapkan kata itu. Jadi anak belajar mengenali gerak bibir, gerak muka secara tidak langsung. Mengenai pengembangan kurikulum yang harus kita ingat dalam
kurikulum pendidikan inklusi otomatis harus fleksibel dan responsif terhadap keberagaman anak. Adanya penyesuaian sesuai dengan tingkat dan irama perkembangan individu anak. Aspeknya tetap 6 ranah aspek perkembangan. Dan dalam pendidikan PAUD itu ada aspek pengembangannya itu, dan ada program khusus. Program khusus ini di mana pada dasarnya sebelum anak-anak memasuki pendidikan usia dini, anak-anak harus memiliki beberapa hal yang harus sudah bisa mandiri. Misalkan dalam hal memasang melepas sepatu dan memasang melepas kaos kaki, memasang dan melepas pakaian atau celana, toilet training atau BAK dan BAB sendiri, dan makan dan minum sendiri. Nah, seandainya hal-hal mendasar ini belum mampu dilakukan oleh anak, selain 6 aspek perkembangan itu, maka guru juga memberikan program khusus berupa kemandirian. Yang terpenting untuk layanan anak berkebutuhan khusus itu, sebelum kita mengejar ke akademik anak, adalah memandirikan anak agar anak bisa beraktivitas sehari-hari dan tidak bergantung kepada orang lain. Bisa jadi dimaksud kecakapan hidupnya ya Bu ya, life skill-nya dikembangkan dulu ya Bu ya. Kecakapan hidup, kalau biasanya dalam pembelajaran itu biasanya disebut sebagai activity daily living-nya anak. Seperti itu. Jadi itu yang dikejar duluan Bu ya, karena memang anak kebutuhan khusus ini, anak kebanyakan kalau kata Pak Dede, kita mengejar ininya dulu ya, kecakapannya dan pembiasaan positif ya Bu ya. Pembiasaan itu, karena seandainya kita mengejar akademis dulu, sedang hal-hal mendasar untuk keperluan hidupnya sendiri belum terpenuhi, anak akan tetap bergantung kepada orang lain. Sedangkan ada anak berkebutuhan khusus itu memang ada yang memiliki hambatan intelektual. Paling tidak sebelum yang lain, misalkan pada anak Down syndrome, kita tidak mengejar kepada intelektualnya, tapi mengejar kepada kemandirian dan kecakapan hidup. Bagaimana dia memiliki life skill, bagaimana dia memiliki keterampilan, dia bisa pada akhirnya punya keterampilan dan bekerja menghidupi dirinya sendiri. Kalau di tempat kami di sini di Kalsel itu ada kayak semacam yayasan perpanjangan dari SLB. Di situ tergabung antara anak cerebral palsy, tunarungu, tunagrahita. Nah, anak yang cerebral palsy atau tunadaksa ini dia tidak memiliki hambatan intelektual, sedang anak yang lain punya life skill sendiri. Jadi di sini ada tukang jualan. Setiap sore itu ada jualan kayak macam kue-kue, dan itu yang berjualan anak-anak berkebutuhan khusus. Yang bagian memasarkan ini anak tunadaksa karena dia bisa memberikan angsuran uang karena dia tidak memiliki hambatan. Yang bagian masak-masak anak tunarungu, seperti itu. Yang bagian bersih-bersih alatnya anak yang tunagrahita, seperti itu. Jadi lebih kepada kemampuan itu sendiri, kemampuan mendasar, karena itu akan berhubungan nantinya pada dia kesiapan hidup ya. Kesiapan hidup, kemampuan bertahan hidupnya nantinya. Nah, prinsip pengembangan PAUD inklusi itu kurikulum tentu dikondisikan dengan anak berkebutuhan khusus. Penyesuaiannya masing-masing, tidak ada anak yang sama. Penyesuaian tidak harus sama pada semua aspek perkembangan. Yang dimaksud di sini misalkan anak dengan hambatan tunadaksa atau kecacatan tubuh, dia
tidak memiliki hambatan intelektual, otomatis yang kognitifnya ya dia tidak harus disesuaikan. Yang disesuaikan berhubungan dengan hambatannya dia saja, misalnya kegiatan fisik motoriknya. Nah, nanti adaptasinya seperti apa? Otomatis kemampuan fisik motoriknya adaptasinya tidak sama dengan anak normal. Misalkan anak yang tidak memiliki lengan, berarti adaptasinya adalah memaksimalkan fungsi kaki dia untuk seluruh aktivitas. Seperti itu. Nah, adaptasinya di situ yang nantinya itu berhubungan dengan program khusus pada anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, alternatif penyesuaian juga pada tujuan, materi, proses, dan evaluasi. Untuk ini nanti jelasnya nanti akan saya tunjukkan langsung ke praktek kita pada modifikasi kurikulum, modifikasi rencana pembelajarannya. Nah, model kurikulum itu ada 3, duplikasi, modifikasi, substitusi, omisi. Duplikasi berarti diduplikat sama persis. Berarti antara ABK maupun anak pada umumnya sama. Berarti intinya anak ini sudah bisa menghilangkan hambatan atau bisa meminimalkan hambatan yang dia miliki. Kalau dimodifikasi berarti dirubah atau disesuaikan. Modifikasinya bisa modifikasi alat bahan, indikator, tujuan, proses. Nah, seperti itu. Kalau substitusi berarti diganti. Seperti itu. Misalkan untuk kegiatan melompat, anak yang dengan hambatan tidak memiliki organ bagian bawah atau kaki, otomatis tidak bisa melakukan melompat dengan kaki, berarti nanti digantikan. Atau ada yang dihilangkan sama sekali. Karena misalkan mengelompokkan warna untuk anak berkebutuhan khusus dengan hambatan penglihatan gak bisa ya, karena dia memiliki hambatan penglihatan, tidak mungkin bisa membedakan mengelompokkan warna. Itulah dihilangkan untuk pengelompokan warnanya. Nah, pembelajaran dan setting pendidikan inklusi mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakter anak. Dan program PPI-nya juga dikembangkan berdasarkan dari asesmen. Kemudian dirancang jadi pembelajaran kurikulum PAUD. Maka kalau dilihat dari alurnya akan seperti ini, Bun. Anak dulu diidentifikasi di asesmen sumber dari keterangan dari berbagai sumber, dilihat pula keterangannya itu informasi tentang anak, baru kemudian ditentukanlah PPI atau kurikulumnya. Apakah perlu diduplikasi atau modifikasi atau substitusi ataukah omisi. Itu semua didasarkan dari hasil asesmen. Karena itu sangat penting untuk mengetahui hasil asesmen anak. Nah, terkait dengan rancangan pembelajaran itu tadi seperti yang saya bilang, mau pembelajaran itu untuk anak pada umumnya atau anak berkebutuhan khusus, tetap yang jadi patokan kita adalah STTPA. Karena di STTPA itu adalah standar minimal kemampuan atau kematangan perkembangan anak. Dari situ kita bisa mengukur tingkat kematangan anak. Nah, setelah itu kita pahami KD-nya sebagai capaian hasil pembelajarannya, menetapkan materi pembelajaran dan muatan untuk pengayaan pengalaman anak. Baru kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran untuk anak. Apa saja KD-nya? Apa saja yang mendukung keberhasilan pengelolaan pembelajaran?
yang bermakna itu. Bagaimana guru menyiapkan alat dan bahan, mengarahkan guru dalam membangun sikap pengetahuan dan keterampilan yang nantinya diharapkan akan dimiliki oleh semua anak, mau itu anak pada umumnya maupun anak yang memiliki hambatan. Prinsipnya nggih, prinsipnya ada 11 prinsip. Singkatnya adalah rencana kegiatan mengikuti anak, dipersiapkan rencana itu paling tidak seminggu itu harus variasinya seperti apa dan tidak membosankan, minimal ada 4 kegiatan yang berbeda, mencerminkan saintifik agar memberikan kebermaknaan belajar pada anak. Nah, juga memperhatikan model pembelajarannya, apakah itu sentra atau area atau sudut, ya. Terus rencana kegiatan itu disusun untuk 1 minggu, memberi pengamatan yang nyata bagi anak. Misalkan di situ ada sudut balok, ada sudut drama, sudut membangun, ada sentra persiapan bahan alam. Nah, materinya itu seminggu ini diulang setiap harinya selama alokasi yang ditetapkan berdasarkan rencana mingguannya. Tujuannya yang dicapai, dioptimalkan, disesuaikan dengan tema. Tapi ingat ya Bun, tema itu bukan tujuan. Tema itu hanya membungkus kegiatan yang kita buat untuk anak-anak kita. Tujuan kita adalah ketercapaian KD, kompetensi dasar anak-anak kita. Okay. Tentu saja kegiatan itu harus bermakna. Contohnya misalkan di akhir tema ada puncak tema. Nah, memberikan pengalaman nyata anak-anak di lapangan, karya wisata atau berkebun bersama seperti itu, panen, kunjungan ke tempat-tempat. Di sini jangan lupakan anak-anak berkebutuhan khusus juga punya hak untuk mengalami itu, untuk mengalami pengalaman seperti anak-anak pada umumnya. Walaupun misalkan pada saat proses kita kegiatan di luar puncak tema, anak ini memang harus one by one, man to man. Kalau misalkan guru boleh melibatkan orang tua dalam pelaksanaan kegiatan, misalkan yang kegiatan di luar, boleh. Jadi anak itu juga ikut merasakan. Mungkin bagi kita ya orang dewasa, kegiatan berkunjung di luar atau panen di luar itu hal yang remeh gitu, atau biasa saja. Tetapi bagi anak-anak, terutama anak-anak dengan hambatan tertentu, itu luar biasa pengalamannya. Mungkin ada anak yang dia nggak bisa bercerita, tapi dari ekspresi mukanya, nanti saat dia di rumah bahagianya dia setelah kegiatan bermain di luar itu. Jadi berikan kesempatan yang sama, yang seluas-luasnya terhadap anak berkebutuhan khusus dan anak pada umumnya. Nah, kalau di dalam dokumen, kalau kita ada KTSP, maka ada dokumen 1, dokumen 2. Tentu saja visi misi, tujuan, terus program pengembangan materinya, SOP, kalender tahunan. Bunda-bunda pasti sudah hafal itu. Dokumen 2-nya ada proksem, RPPM, RPPH. Nah, di dalam dokumen 2 itu juga disertakan PPI. PPI itu bisa dibikin setahun sekali, bisa juga dibikin 6/6 bulan. Jadi idealnya memang tidak terlalu lama, jadi nanti ada evaluasi untuk semester berikutnya. Dengan tujuan jangka panjang per 6 bulan, nanti dibikin tujuan-tujuan kecil per 3 bulan, seperti itu. Nah, ini
RPPH nggih. Kalau pada dasarnya RPPH itu banyak yang punya format di masing-masing lembaga, tidak ada kebakuan-kebakuan. Tetapi ada komponen-komponen yang tetap harus dimiliki di dalam RPPH. Pertama, identitas program, identitas lembaganya, nggih. Materinya, alat bahan, kegiatan pembukaan, inti, penutup, dan penilaian. Karena ada di beberapa lembaga itu, misalkan punya program karakter, dia bisa memasukkan program karakternya. Atau punya program yang lain, punya program holistik integratif yang lain, program UKS, bisa dimasukkan di situ. Masing-masing lembaga punya masing-masing keunggulan. Tapi pada dasarnya 7 komponen inilah yang mendasar yang harus ada di RPPH. Nah, bagaimana dengan PPI? PPI adalah program pembelajaran individual yang disusun agar membantu anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuannya. Ada jangka panjang dan program jangka pendek. Tujuannya agar kita bisa tahu kebutuhan khas anak ini apa, bagaimana mengadaptasi programnya, kekuatan, kelemahan, minat mereka. Nah, adaptasi kurikulumnya seperti apa pada saat anak berproses kegiatan, bantuan dan bimbingan seperti apa yang bisa kita berikan kepada orang tua dan anak. Semuanya bersifat fleksibel sesuai dengan masing-masing individu anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk pelaksana adalah tim. Ada unsur dari sekolah, ada juga unsur dari dokter. Di sini ada dokter anak, neurolog atau fisioterapi atau sensori terapi, ada psikolog perkembangan klinis. Nah, yang tata urutannya pertama dilakukan observasi dulu, pengamatan baik fisik maupun kemampuan anak dalam proses yang menunjang proses dia belajar di sekolah. Terus checklist tentang anak yang harus diisi oleh orang tua dan screening yang dilakukan oleh guru untuk kenali gejala apa atau kecenderungan apa yang dimiliki oleh anak tersebut. Nah, kalau dilihat langkah-langkahnya seperti ini. Tim menilai kelebihan, kelemahan, dan kebutuhan. Kelebihan atau kekuatan itu kesukaan dia apa? Ada loh anak yang sangat terobsesi dengan dinosaurus. Nah, kelemahan dia apa? Nah, dari kelemahannya ini kita akan tahu kebutuhannya apa. Bu, kita harus membandingkannya dengan apa? Untuk bikin program jangka panjang dan jangka pendeknya ini. Bandingkanlah ibu-ibu dengan STTPA. Oh, usianya 5 tahun, dia punya kelebihan ini, kelemahannya ini, harusnya dia itu sudah sampai ini loh, kok dia belum, berarti dia perlu ini, perlu distimulasi ini, jadi tetap mengacunya pian-pian pada STTPA. Nanti dilihat jangka panjang dan jangka pendeknya. Baru kemudian mengembangkan tujuan, indikator, metode, prosedur, evaluasi, dan lain-lain. Oke? Jadi itu keberhasilannya kita ukur selama setahun ya Bu ya, atau per semester? Oke, kalau jangka panjangnya biasanya paling enak per semester, Bun. Ada yang bikin memang 1 tahun. Ya. Tapi kalau saya sendiri, saya targetkan per 6 bulan. Selama 6 bulan ini dari yang kita targetkan, dia yang sudah mencapai apa? Kalau tidak nyampe, capainya cuma seini. Kita memprogramkan atau mentargetkan 4. Oh, dia targetnya baru sampai 3.
apa yang salah nih, kita evaluasi kembali, apa yang harus kita ulangi, seperti itu. Nanti pembaharuan lagi di semester berikutnya, seperti itu. Biasanya kalau di KTSP itu biasanya mereka mintanya format, kan biasanya paling nggak saya menyertakan, kalau di KTSP saya menyertakan 6 bulan dulu biasanya. Seperti itu. Dan kalau sudah sekolah inklusi, biasanya setiap bulan kita diminta laporan ke dinas. Laporan Harus ke dinas. harus ada progress reportnya ya Bu ya. Laporan ke dinas itu paling tidak jumlah anak berkebutuhan khusus di tempat kita apakah berkurang atau menambah. Nah, gitu. Paling tidak di awal itu kita menyertakan RPPI anak. RPPI itu kan per 6 bulan. Nanti di semester berikutnya kita sertakan RPPI berikutnya, kayak gitu. Seperti itu. Karena memang itu ada hubungannya dengan Dapodik, Bun G. Iya, Dapodik, terus nanti itu juga ada hubungannya dengan pengajuan kita BOP. BOP untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, kalau tahun kemarin dapatnya per anak 1,5. Kalau tahun ini dapatnya 2 per anak. Nah, sekarang identifikasi kebutuhan itu mencakup training staff dan pengembangan, keterlibatan kelompok atau lingkungan, penyesuaian tempat duduk, akses bangunan, penyesuaian proses, terapi, sarana prasarana, kurikulum, dan strategi mengajar. Nah, ini yang monitoring tadi Bun G. Seperti yang saya bilang, tetap ada review dan monitoring tentang kemajuan dan ketercapaian anak. Kita juga minta pandangan orang tua. Kalau anaknya sudah bisa diajak berkomunikasi, bisa dimintai, senang nggak belajar ini? Mau belajar ini lagi? Gitu. Atau kita tingkatkan lagi ke level berikutnya yang lebih tinggi. Efektivitas program yang kita bikin itu tadi. Masalah-masalah yang kita hadapi. Serta informasi-informasi baru. Bisa kita peroleh informasi baru itu bisa dari catatan terapisnya, atau catatan psikolognya, atau juga dari pendapat orang tua. Seperti itu. Nah, tindakan yang akan datang mencakup perubahan, target, strategi, seperti itu. Masalah yang teridentifikasi, apakah perlu upaya tindak lanjut, mencari solusi, bagaimana. Yang pernah saya alami, saya punya anak kelompok A masuk 6 tahun yang harusnya kelompok B, dia masuk tempat saya, belum pernah terapi pada saat mendaftar. Sebelum masuk 3 bulan sebelum masuk sekolah saya minta terapi, itu belum bisa lepas pampers. Saya perlu waktu 3 bulan untuk melatih dia agar bisa pipis di atas toilet. Dan alhamdulillah itu didukung dengan ternyata yang saya catatan dari terapisnya. Kalau terapisnya dia didudukkan selama 30 menit sambil main air sambil jongkok. Kalau sama saya setiap selalu saya air minum air putih itu intensitasnya diseringi, setiap 1 jam saya bawa ke toilet, saya dudukkan, dia sambil disiram itunya, kelaminnya. Habis itu tidak boleh berdiri sebelum hitungan saya habis. Jadi dia akan main air, main apa, seperti itu. Nah, di bulan kedua dia itu tiba-tiba ngeber. Ngeber itu tiba-tiba keluar dengan sendirinya. Oh, itu saya bahagianya luar biasa. Anak saya ngeber itu saya bahagia benar. Karena setelah itu ternyata prosesnya lebih mudah. Dia tahu. Pertama kali dia BAB, mencium kotorannya sendiri, dia muntah. Seperti itu. Pokoknya prosesnya panjang seperti itu. Itu sedikit saja cerita. Nah, itu jadi apa yang kita programkan, kita evaluasi. Oh, cara ini belum efektif nih. Kita ubah lagi pakai cara yang lain. Berarti Bu dapat dikatakan
itu terbentuk juga dari rumah ya, lingkungan dia tadi tidak menstimulasi ya. Terus Nggih. dan perubahan pola perilaku menuju positif itu memang katanya paling cepat 3 minggu ya. Ibu alhamdulillah Nggih. bulan kedua udah dapat hasil ya Bu, itu luar biasa Nggih, nggih. pengalamannya Bu ya. Jadi Ada yang memang sampai bertahun-tahun loh Bun, nggak bisa toilet training kalau anak autism yang berat itu. iya, Ya nggak bisa iya. lepas pampers. Alhamdulillah itu orang tuanya. Pokoknya Bu, kalau pian pingin maju anaknya, pian harus nurut kayak gini. Pian Iya. harus ibaratkan tuh harus mendukung. Jangan dipakai pampers lagi di rumah Betul, gitu. Bu. Itu ya dia menjadi Nggih, hambatan lingkungan dan nggih. pola asuh terutama ya, Bu ya. Nggih, yang paling Biasanya. besar itu memang keluarga, Ya. rumah. Anak-anak berkebutuhan khusus yang bisa meminimalkan hambatannya itu adalah orang tuanya yang hebat, terutama ibunya. Ibunya. Nggih, karena ibu tuh luar biasa pengorbanannya ya Allah. Ya. Itulah. Yang ini Bun nggih, ada format-format PPI itu banyak format PPI. Ada yang didahului dengan profil anak. Seperti itu, dari riwayat kelahiran, bahkan ada yang dimulai dari masalah kehamilan, proses kelahiran setelah lahir. Ada di profil itu biasanya ada yang didahului seperti itu. Tetapi ini yang saya tampilkan di sini adalah format PPI yang paling sederhana, yang paling gampang diaplikasikan, biar nggak ribet. Yang pertama adalah di situ ada nama lembaga. Nggih, nama anak, nama lembaga, alamat, tanggal lahir. Kenapa perlu tanggal lahir? Biar kita tahu usia anak nih, usia kalendernya berapa. Karena sebenarnya penempatan anak di kelas itu berdasarkan usia kalender, bukan usia kematangan. Seperti itu. Nah, tanggal penentuan PPI setelah disusun ditetapkannya di situ, nggih. Tanggal penetapan anak di kelas, dia masuk ke kelas mana, atau dia ada pengembangan khusus apa, nih. Tanggal berakhir. Nah, tujuan satu semester itu apa? Tujuan aktivitas dalam kegiatan hariannya, simpulan dan informasi. Saya tampilkan dulu, nggih. Nah, ini yang paling sederhana gitu. Ya. Ranah aspek itu tadi, kekuatan itu bisa berarti juga kesenangan anak di situ. Selain yang dia bisa, kesenangan anak itu juga merupakan kekuatan. Nah, kelemahan yang dia tidak, kelemahan bagaimanapun kita menentukan kelemahan ini tadi, bandingkanlah dengan STTPA-nya dia, Bun. Seperti ini. Oke. Ini sengaja saya ini memang contoh saja, tapi nanti kalau bunda-bunda membuat tugasnya bikin PPI, kalau bunda-bunda bikin PPI-nya, nanti ininya apa? Jangan lupa diisi data-datanya, oke? Ibu, maaf sebentar. Saya teringat tadi ucapan Ibu masalah data sebelum dia lahir. Jadi memang Nggih. saya biasanya melakukan wawancara terhadap orang tua wali murid sebelum tahun ajaran baru pada saat pendaftaran ya Bu ya. Ada kolom yang kami tanyakan bagaimana kondisi ibu saat hamil. Karena kalau dengan cerita kondisi dia saat hamil, dia mengalami depresi apa-apa, itu akan bermasalah berdampak kepada anak yang udah lahir. Biasanya itu agak-agak ADHD gitu ya, itu biasa terjadi. Jadi butuh data itu ya Bu ya, butuh data awal keadaan si ibu prenatal sebelum dia lahir, sebelum dia prenatal dan sesudah lahir. Barangkali pada usia 1 bulan atau 2 bulan pernah jatuh dari tempat tidur ya, itu kita butuh masukan seperti itu kalau melihat ada anak yang agak berbeda gitu ya Bu ya. Berarti mungkin bisa dimasukkan ini ya Bu ya. Kadang-kadang di buku di modul itu sudah saya sertakan contoh-contoh yang lengkap yang menyertakan ada riwayat tentang kelahiran dan segala macam. Ini hanya format paling sederhana kayak gitu. Nah, sebenarnya kenapa kita harus tahu sebelum riwayatnya itu? Karena proses pembentukan anak adalah dimulai dari kehamilan ibu. Seperti itu. Ada kenapa ya areal-areal tambang atau areal-areal daerah dengan tingkat polusi tinggi
itu banyak sekali tingkat anak berkebutuhan khususnya karena kita itu sudah terpapar. Kalau areal tambang itu terpapar dengan logam berat. Karena untuk memecah bahan tambang itu kan menggunakan bahan kimia itu. Makanya di Kalimantan Selatan ini banyak sekali anak-anak berkebutuhan khusus. Karena di sini areal tambang. Terus orang tua yang bekerja pada bidang kesehatan itu lebih berisiko karena paparan terhadap infeksi, radioaktif, pekerja lab, analis lab itu berisiko karena paparan radioaktif yang di Batan segala macam itu. Jadi memang riwayat orang tua sebelum hamil, pada saat hamil, melahirkan, pasca melahirkan itu harus kita lihat semuanya. Ada satu hal Bu yang nanti yang bertanya insya Allah akan dapat jawaban. Ada satu hal pengalaman saya ketika menerima anak autis yang cukup berat Bu ya. Bukan berasal dari mana-mana tapi dari ibunya sendiri karena kata ibunya dulu saya suka menggunakan bedak yang bermerkuri Bu. Itu merkuri itu kan logam berat Bu, ya, termasuk makanya, logam berat. Begitu anaknya lahir benar-benar ada anak satu-satu yang udah lama diimpikan, akhirnya dalam kondisi autism berat ya karena apa? Karena dia pun menyadari dulu dia sebelum dia menikah tuh dia pakai bedak pemutih itu ya Bu bahaya ya. Tidak terasa tapi residu endapannya di dalam tubuh masih membekas, mengendap. Dan anak-anak dengan kondisi logam berat, tingkat logam berat yang tinggi seperti itu, setelah mereka lahir, kondisi makanan anak juga harus dijaga. Mereka makanannya tidak boleh dimasak dengan menggunakan logam, harus menggunakan kaca seperti itu. Itu orang tua harus tahu juga. Saya dulu punya murid yang autism, yang orang tuanya pekerja tambang dan dia setelah hasil tes DNA dan rambutnya ternyata ada logam berat yang tinggi sekali. Akhirnya dari dokter, konsultasi dokter bahwa semua makanan yang alat masaknya itu tidak boleh menggunakan logam. Bahkan sendok, gelas, dia menggunakan yang bahan-bahan yang aman lah istilahnya. Tiup tanah gitu ya Bu ya. Sutilnya sutil kayu ya. Dari kaca Bun, mereka menggunakan dari kaca gitu. Ada bahannya itu. Yang misalkan sendoknya pakai sendok Tupperware. yang aman lah istilahnya. Bu, tapi ada lagi satu lagi Bu ya, pengaruh dari makanan ikan yang bermerkuri ya Bu ya. Itu pengaruhnya itu. Pengaruh. Misalkan di daerah Kalimantan ini Sungai Martapura itu kan sudah tercemar, kandungan timbalnya tinggi. Iya. Jadi kita tidak salah makan ikannya, tetapi apakah ikan itu terkontaminasi enggak dengan logam berat? Bisa merkuri, bisa timbal. Kalau daerah pabrik misalkan di tempat saya itu Gresik itu timbal biasanya, yang tinggi itu kandungan timbalnya tinggi. Nah itu kalau ikannya memang bergizi, tapi kita tidak tahu residu di dalam ikan ini apakah ada logam berat atau tidak, seperti itu. Misalkan proses hamil, ibunya sakit cacar atau sakit yang kena virus, nah itu juga harus hati-hati. Nah, makanya ditanya pada saat hamil, ibu pernah nggak sakit yang misalkan kena cacar atau kena penyakit apa, kayak itu yang disebabkan oleh virus. Seperti itu. Itu bisa juga menyebabkan anak terlahir memiliki hambatan. Seperti itu. Baik, Bu, baik. Jadi ngobrolnya banyak. Enak ya. Soalnya kalau bahas itu memang nggak ada habisnya Bun. Saya jadi malah curiga nih Bu, ibu-ibu yang hamil sekarang karena ini musim pandemi corona kan virus barangkali takut juga jadinya ya. Makanya kan hati-hati ya ibu pada hamil. saat anak sudah lahir itu ada namanya screening maternity, screening bagi anak-anak yang dilahirkan. Apakah dia punya hambatan atau dia. Yang lengkap itu malah ada di Jakarta, Bun. Iya, Bu. Untuk daerah di tempat kami, Masya Allah susah. Kalimantan aja adanya, kalau di Kalsel ini paling di rumah sakit Ulin, antrinya bisa berbulan-bulan. Mungkin di daerah-daerah lain mungkin
ada yang tidak ada, malah SLB juga nggak ada kan kemarin ada. Ya. Ada teman dari Maluku katanya dokter tumbuh kembang tidak ada di sana, ada juga yang seperti itu. Yang lengkap memang di Jakarta ada. Karena Ya. banyaknya di sana memang, Bu. Iya, di situ ada dokter Tiwi, ada dokter Lo, ada dokter Hardiono, pakar-pakar yang luar biasa. Kalau sudah mendengarkan beliau itu memberikan materi, ya Allah, sampai tidak ada bosannya, tidak ada ngantuknya. Oke, kita kembali lagi, Bun, ya. Nah, dari kekuatan ini, oh anakku sudah bisa ini, bisanya ini. Baru kelemahannya, bandingkan dengan STTP-nya, umurnya seini kok belum bisa ini, harusnya dia sudah bisa ini. Nah, pian menentukan di situnya. Harus diapain stimulasinya ya? Iya, nantinya dibandingkan di situnya. Oh, harusnya dia ini umur segini tuh harusnya sudah bisa membedakan ukuran nih, besar kecil, tinggi rendah. Ternyata dia nggak bisa. Padahal ini kemampuan mendasar pada konsep pra-menghitung. Nah, itu dimasukkan. Tetapi ingat Bun G, yang terpenting adalah kemandirian. Utamakan pada kemampuan mendasar anak. Nggih. Dasar ya. Nih, berjalan lurus. Oh, dia bisa jalan lurus, tapi naik turun tangga belum bisa atau dengan berpegangan, atau naik turun tangganya ada yang sambil ngesot. Ada yang seperti itu. Nah, padahal hal mendasar itu, kemampuan motorik itu menunjang pada aspek sudah dikuasai, kok belum, seperti itu. Nah, ini untuk anak autism program khususnya mencakup perkembangan kognitif, bahasa, komunikasi, dan fisik motorik, SI sensor integrasi. Nah, ini misalkan contohnya saya saya menentukan satu aja nih, satu semester nih satu aja nih, pra-menghitung aja dulu. Sebenarnya banyak yang lain, tapi hal mendasar dulu pra-menghitung nih, berhubungan dengan kecakapan dia hidup. Tentukan jangka panjangnya. Nah, jangka pendeknya paling tidak misalkan ini, membedakan kata lebih besar dan lebih kecil dengan media gambar binatang. Ini bisa kita ganti loh, Bun. Bisa kita ganti dengan benda nyata atau benda miniatur. Misalkan kalau binatang miniatur yang mendekati ukuran, perbandingan ukuran keaslian, misalkan miniatur jerapah dengan miniatur kucing, mana yang lebih besar, bisa seperti itu, pakai benda yang Nah, ini tentukan jangka pendeknya. Ini untuk anak-anak dengan hambatan kognitif, ini bisa sampai 2-3 minggu untuk hal mendasar ini. Medianya bisa dengan banyak hal, tidak harus dengan binatang. Ini hanya contoh saja. Medianya bisa berbagai macam, seperti itu. Nih. Dalam hal komunikasi, mengambil benda yang ada di lingkungan anak. Misalkan ambil sepatu, misalkan taruh sepatunya, silakan digunakan. Misalkan. Untuk anak-anak yang dengan hambatan komunikasi, jangan terlalu panjang kalimat yang digunakan. Contohnya untuk anak-anak dengan hambatan autis atau anak-anak dengan hambatan retardasi mental, Down syndrome, kalimatnya jangan panjang-panjang dulu. Yang simple dan instruktif. Misalkan ambil buku. Misalkan seperti itu. Ambil sepatu. Taruh. Usahakan menggunakan kalimat positif. Karena memang pada dasarnya anak-anak
itu kalau kalimat negatif kan yang depannya aja. Jangannya aja yang biasanya cerna. Orang anak pada umumnya aja kayak gitu. Ya, apalagi anak dengan hambatan. Usahakan menggunakan kalimat positif untuk instruksi-instruksi seperti itu. Ini contohnya rentangnya 1 semester. Penanggung jawabnya guru PAUD, guru GPK, orang tua dan keluarga. Sebenarnya seluruh orang tua. lingkungan. Bahkan kita bisa melibatkan keluarga besar kita, misalkan di situ ada mbaknya, kakek neneknya, harus sepakat. Yang susah itu apabila pemahaman visi misinya orang tua berbeda dengan kakek nenek, karena pola asuh nenek berbeda dengan pola asuh orang tua. Nah, harus difahamkan dulu bahwa kondisinya anak seperti ini, maka harus seperti ini. Seperti itu. Pendekatannya bisa dengan individual dulu, dicontohkan terlebih dahulu, baru kemudian kelompok. Berarti melibatkan banyak orang. Bisa melibatkan teman, bisa melibatkan keluarga. Mohon maaf, ini saya salah ngeklik. Sampai ini, Bu. Mana tadi? Ya, ini sekarang. Ya. Nah, kalau prosedurnya dalam setting pembelajaran inklusif bagi ABK seperti ini alurnya. Anak diidentifikasi, diasesmen, diberikan program individual, jangan lupa dokumentasi kompetensinya. Nah, program pembelajarannya, pelaksanaan pembelajaran, dievaluasi lagi, dinilai. Hasil penilaian masuk ke asesmen sampai segini, kelemahan, kekurangan, kelebihan, kekuatan, dibikin lagi PPI-nya, berputar lagi, sampai anak bisa mengejar ketertinggalan perkembangan yang dia alami. Bahkan ada yang bisa sama seperti anak-anak pada umumnya. Jadi tidak berhenti sebelum tercapai ya, Bu ya? Tidak berhenti sebelum tercapai target perkembangan yang sesuai dengan usia. Yang tertinggalnya. Jadi harus ngejar PR-nya. Kalau misalkan umurnya 5 tahun, dia perkembangannya 3 tahun, berarti kita harus ngejar usia 4 sampai 5. Berarti kita harus mengejar 2 tahun itu. Nah, dari target-target itu ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang banyak faktor seperti itu. Yang pertama orang tua, terutama orang tua dan lingkungan yang mendukung dia, teman-teman seperti itu. Ini satu contoh RPPHI yang paling sederhana. Ini 1 hari Bun, dari yang tadi turunan dari PPI Bu ya, dibawa ke RPPHI. Yang PPI ini tadi, ini kan ada kognisi, anak dapat melakukan membedakan 2 objek atau lebih. Nah, ini aja kalau anaknya punya hambatan intelektual, dia itu bisa perlu waktu 2 sampai 3 minggu. Atau kalau misalkan sudah baik, bisa perlu cuma seminggu. Ini hanya contoh satu saja. Nah, kegiatan awalnya ini yang paling sederhana yang saya anukan. Aspeknya yang kognitif, dapat memahami kata lebih besar, lebih kecil dengan media gambar binatang. Ini kegiatan awalnya, kegiatan intinya, dan kegiatan penutup. Yang menjadi keluhan kadang-kadang seperti ini. Bun, bikin PP itu capek, RPPHI capek. Kebanyakan administrasi. Kalau PPI 1 aja, Bun, satu semester 1 aja. Yang sama memang RPPHI atau rencana pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang harian ini, yang individu ini memang ini yang bikin susah, administrasinya jadi banyak. Nah, solusinya ada.
bisa dilakukan dengan modifikasi. Ada yang menyebutnya sebagai RPPH adaptif Adaptif yang tadi ya. atau integrasi. Nah, dengan membedakan warna-warna, misalkan di sini ada guru memberi dukungan Sesuai kebutuhan kebutuhan anak Cisco untuk KD 2.8, KD 3.3, 3.3, 3.6 dan 3.12. Oh, berarti ini Cisco perlu ini nih. Stimulasi tambahannya di sini. Kalau pada mencatat observasi perkembangan, di sini ada Adi, Ali, Ani. Di sini ada model menyamping seperti ini. Tapi ada model yang lain. Nah, ini malah lebih rinci, Bun, nggih. Ya, Bu. Nah, misalkan di sini ada nama sekolahnya, KD-KD-nya disertakan kode-kodenya saja, muatan materinya. Nah, Bedakan ini anak anak regulernya ada, anak ininya ada. Iya, di sini anaknya anak dengan hambatan tunagrahita atau IQ di bawah rata-rata. Dibedakan di sininya. Nah, mengurutkan buah apel dari yang kecil sampai yang besar. Kalau anak berkebutuhan khususnya hanya mengurutkan saja. Tidak ada, yang penting dia ngurutkan aja, menaruh, menjajar, kayak itu aja. Kalau dalam aktivitasnya. Mewarnai, mencocok, menempel gambar apel. Nah, kalau anaknya bisa diganti. Membuat dari plastisin ya, bulat-bulat yang namanya anak dalam imajinasi mereka kan macam-macam. Oh, ini apel, Bu. Nanti walaupun bentuknya macam apa, yang penting itu dalam imajinasi dia adalah apel seperti itu. Iya. Nah, ini modifikasinya di sini. Dari muatan, dari proses kegiatannya, dari alat dan bahannya di situ di atas, dan dari indikator. Terus settingnya gimana, Bun? Setting kegiatannya bagaimana, Bun? Settinglah bersama anak-anak yang lain di setting. Nanti kita bisa mengarahkan, ayo pakai ini. Tapi kadang-kadang anak-anak tidak mau. Dia ingin melakukan kegiatan yang lain seperti temannya, ngikut temannya. Ya tidak apa-apa. Itu berarti kalau dia benar-benar bisa tanpa bantuan, berarti dia bisa melebihi target dari yang kita lakukan. Seperti kadang-kadang kekuatan teman sebaya itu luar biasa, Bu. Motivasinya luar biasa, Bu. Motivasi dari teman itu luar biasa. Karena dia record dari temannya, perilaku temannya dia ikut. Kadang-kadang anak-anak itu mengidolakan temannya. Saya dulu punya anak autism juga, yang dia itu sudah mandiri, benar-benar mandiri, mengerjakan kegiatan, dia harus sudah selesai semua, nggak mau ketinggalan. Kalau ketinggalan teman nangis. Tetapi yang dia agak susah ini, dia mengidolakan satu teman. Dan temannya itu usil sekali, suka menjahili. Itu yang bikin ngasih pengertian seperti itu. Akhirnya alhamdulillah di semester dia ganti mengidolakan teman yang lain yang bukan yang usil ya, Bu. Bukan yang usil. Gawat, nanti dia jadi usil juga. Jadi pada saat kebetulan kami kan lomba UKS tingkat nasional waktu itu, ada penyambutan yang senam Go Green itu. Sebenarnya dia tidak ikut dalam tim itu, tapi karena dia mengidolakan satu anak di situ, aku bisa. Jadi kami ikutkan, dia bahagia luar biasa. Itulah salah satu itunya, Bu ya, output dari dia memiliki teman ya. Dan bahkan dia gerakannya lebih lincah dari teman-temannya yang lain. Pada saat kegiatan baris bersama, gerak lagu bersama, dia mimpin teman-temannya di depan. Ya Allah, saya tuh kadang-kadang merasa terharu anak-anak ini. Luar biasa pokoknya anak-anak ini. Seperti itu, Bun, Nah,
Kalau RPPH-nya terserah Bunda, sesuaikan dengan model yang ada di sekolah Bunda masing-masing. Nih, di situ. Nah, bisa pian ini modifikasinya mau pian bikin terpisah atau langsung jadi satu seperti ini. Kadang-kadang ini adalah salah satu cara untuk memudahkan kita yang memang guru TK ini banyak administrasinya, penilaiannya juga banyak. Ini adalah salah satu cara seperti itu agar memudahkan administrasi kita, kegiatan di lapangan terlaksana, administrasi yang diminta juga terlaksana. Tapi memang karena bunda-bunda kepala sekolah, kalau misalkan ada kurang lebihnya anak buah nih administrasi, ya mohon dimaklumi. Karena kan kita kadang mencatat perkembangan anak itu, aduh jelimet sekali. Apalagi anak berkebutuhan khusus tuh banyak sekali catatan anekdotnya itu. Jadi kalau anekdot tersendiri, lembar tersendiri saya biasanya. Per jam saya lihat, misalkan kalau yang masih agak berat, yang terakhir saya pegang tuh yang mampu latih tuh agak berat. Jam segini tantrum sampai berapa menit. Nanti tenang lagi. Tantrum jam segini sini. Dalam sehari saya hitung berapa kali tantrumnya. Apa yang menyebabkan dia tantrum sampai seperti itu. Jadi sampai ada analisanya seperti itu. Kadang nggak sempat nyatet di buku catatan, saya catat aja di HP. Di HP di kalender tuh saya catat jam seini tantrum, jam seini main, jam seini main, seperti itu. Ya begitulah. Liku-liku. Ibu ngingetin udah jam 5, ini masih ada slide lagi, Bu? Oh enggak, sudah habis Bun. Sudah habis Alhamdulillah. ya, alhamdulillah ya. Ini apakah ada praktek? Ada, Sama? Bu. Nggih. Sama, Bu, sama. Sama nggih. Penyetoran tugas sama. Hanya saja ini banyak yang nanya gimana, apa nanti kita jawab bagaimana ini, Bu ya? Yang bertanya. Kamel, bentar. Ya, ini ada. Kamel. Ya, silakan Bu Rita. Ya, tadi ada praktek apa ya buat Dima, khawatirnya beda persepsi. Yang bikin PPI. Tugas. Oh iya, tugasnya mungkin sama, cuman untuk Suaranya nggak kedengaran, Bu Rita. halo, Iya, suara nggak kedengaran. halo, Gangguan suara, Bu Rita. halo, halo, Halo. Udah. ya. Bu Adima, ini kan teman-teman tidak semuanya ada peserta didiknya yang ini ya, yang ABK begitu, karena Nggih. banyaknya dari reguler juga. Ya, jadi baiknya seperti apa itu dikembalikan lagi ke Bu Adima. Oh, gini aja. Gini Bun, di dalam setiap sekolah itu pasti ada yang namanya anak berkebutuhan khusus, itu kan nggak harus yang ABK itu. Jadi anak berkebutuhan khusus itu ada yang permanen dan ada yang non permanen. Non permanen itu berarti yang kalau distimulasi sekarang itu bisa meminimalkan hambatan ke depannya. Jadi hambatannya tidak akan permanen. Contohnya misalkan anak dengan kondisi speech delay, artikulasi, atau dia memang lambat belajar. Atau yang borderline itu IQ-nya di ambang batas, bukan IQ di bawah tapi di ambang batas gitu. Apakah di sekolah Bunda ada yang unik? Anggap saja ada yang unik, yang beda misalkan. Nah, dari situ Bunda kan kemarin sudah asesmen dari tugas Pak Dede, nggih. Nah, Bunda dari hasil asesmen tadi dibikinlah PPI-nya. Kan PPI-nya itu tidak semua aspek yang kurang aja yang diprogramkan. Misalkan anak ini di aspek sosial emosionalnya atau di aspek fisik motoriknya, motorik halusnya masih lemah, bisa seperti itu yang dimasukkan dalam program
PPI-nya. Jadi Satu aspek tidak saja, Bu, ya. boleh satu aspek saja. Berlatihlah kita ini ya, Bu, ya. Berlatih, Berlatih Bu. saja walaupun tidak punya anak yang Berkebutuhan khusus. Nanti siapa tahu kita ndak tahu Bun G, karena Ya. kan pada dasarnya anak berkebutuhan khusus itu Tiba-tiba hadir. Dari tahun ke tahun itu selalu bertambah jumlahnya itu, tidak berkurang karena pengaruh gaya hidup, makanan, lingkungan segala pola macam. asuh, ya. Ini Pola banyak asuh. pertanyaan Bu Adimah. Monggo. Saya bacakan ya dari Ibu Sri Wahyuni. Ini mungkin ada beberapa yang sudah terjawab bagaimana PPI itu ya. Terus bagaimana sekolah kami harus menggunakan program nih ya, dari Ibu Siti Khomaria. Saya jawab dulu, saya tanya dulu nih. Apakah di sekolah kami yang bukan sekolah inklusi pada awal masuk sebaiknya juga membuat daftar riwayat calon peserta didik ya Bu, gitu Bu. Kecuali kalau ada anaknya ya Bu ya. Sebenarnya Bun, setiap anak itu kan unik nggih. Ada kekhususan-kekhususan. Sebenarnya pada saat kita penerimaan murid baru di formulir pendaftaran itu kan sudah tercantum di formulir pendaftaran itu, selain yang diperlukan untuk Dapodik, di situ juga disertakan juga tentang riwayat kelahiran, riwayat kehamilan anak, hambatan misalkan mengucapkan satu kata di usia berapa misalkan di bulan keberapa, merangkak, merayap kayak gitu. Kenapa kita memerlukan itu nggih? Kan kita kadang tidak tahu anak itu berkebutuhan khusus atau tidak. Banyak orang tua itu tidak sadar loh anaknya berkebutuhan khusus, atau orang tua tidak bisa menerima, belum bisa legowo kalau anaknya berkebutuhan khusus. Dengan formulir pendaftaran yang disertai dengan riwayat kehamilan, riwayat kelahiran, dan perkembangan pasca. Kalau perlu, boleh disertakan KMS dari Posyandu. Kartu menuju sehatnya itu bisa dilihat dari grafiknya di situ. Terus kita kan punya KPSP, Questionnaire Pra-Screening Perkembangan. Jadi itu screening awal atau kecurigaan awal kalau misalkan ada yang aneh, misalkan di usia 5 tahun di situ ada 10 pertanyaan anaknya itu cuma mampu misalkan 5 hal di dalam pertanyaan itu, berarti kita sudah tanda tanya, sudah harus curiga. Nah, kita tandai di situ. Nanti pada proses kita anak belajar, kita observasi, kita titik poinkan di situ. Anak ini di KPSP-nya seperti ini, terus di riwayat kelahirannya seperti ini. Waspadai anak-anak yang lahirnya tidak cukup bulan, lahir sesar, kadang 7 bulan. 7 bulan itu lebih matang loh daripada 8 bulan. Kalau dalam fase pembelahan sel, 8 bulan itu kembali ke fase awal, jadi fase muda. Makanya kadang orang tua-tua dulu bilangnya lebih tua 7 bulan daripada 8 bulan, karena fase pembelahan selnya belum sempurna. Ya, atau yang mepet sekali 9 bulan ngepres, nggak ada lebihnya 36 minggu misalkan. Ngepres banget itu. Lihati perkembangannya. Dia merangkak, ada anak itu fasenya itu dia tidak mengalami tahapan merangkak, langsung duduk, berdiri, jalan. Pengaruh ke pusat bahasa ya Bu ya. Selain itu juga pengaruh ke emosi. Biasanya anak-anak seperti ini kalau orang bilang itu keras kepala, seperti itu Bu.
Karena sensor saraf dari lutut ke kepala itu tidak fungsi waktu dia merangkak ya Bu ya. Benar, karena Dia tidak banyak merangkak. sekali aspek-aspek saraf atau sambungan-sambungan sinap pada saat anak proses merangkak. Melahirkan sesar dengan normal juga seperti itu. Pada saat proses bayi keluar melalui panggul ibu, itu kan tertekan kepalanya. Di situ banyak sekali saraf dirangsang. Nah, makanya dokter itu lebih menyarankan kalau bisa normal lebih baik normal. Karena apa? Karena ada rangsangan Efek saraf. besar ya. Efeknya besar seperti itu. Untuk pertumbuhan anak. Ya, ini jadi ada lagi perlu, pertanyaan Bu. Ya Bu. Apalagi? Ada pertanyaan lagi ini, Bunda dari Ibu Saadatul Fitriyah. Bunda izin bertanya, bagaimana cara mengajari anak yang tidak memahami perintah dengan 2-3 perintah secara bersamaan yang usianya sudah 5 tahun. Dia mengerti perintah hanya dengan 1 kata perintah saja. Berarti Pian memberikan perintahnya bertahap, Bun. Satu-satu dulu dan gunakan kalimat sederhana. Jangan terlalu panjang. Misalkan Dek, misalkan La atau AA, taruh bukunya. Kadang satu kali nggak bisa loh, Bu. Taruh bukunya. Jadi pertama dia harus tatap muka kita dulu. Kita harus berhadapan, eye contact. Terus gunakan kalimat sederhana dan pelan, jangan cepat-cepat. Taruh bukunya. Kalau dia sudah bisa, nanti sini. Taruh bukunya di atas meja. Misalkan seperti itu. Memang ada anak-anak yang hambatan IQ-nya di borderline atau intelektualnya masih memang harus bertahap. Nanti kalau sudah bisa seperti itu, berikan series yang kedua. Taruh bukunya, ambil pensil itu. Tapi dia harus kontak, tetap harus kontak. Taruh buku ini, ambil pensil itu. Tetap dalam pengawasan kita. Jadi bertahap pun, nggak langsung. Step ya. Kontak mata, kalimatnya sederhana, dan ucapkan dengan pelan atau intonasinya dipertegas. Tambah isyarat ya Bu ya. Ini dari Ibu Hamurti ada pertanyaan. Ibu, bagaimana dengan anak yang mengalami perilaku insecure? Apakah mereka juga tergolong anak berkebutuhan khusus sementara mereka secara fisik terlihat normal, Bu? Yang kurang percaya diri ya. Itu memang ibaratkan itu hambatan apa sih? Bersosialisasi. Bersosial itu masuk, Bun, anak berkebutuhan khusus. Jadi anak berkebutuhan khusus itu tidak hanya yang memiliki hambatan fisik ataupun fisik maupun emosi. Termasuk hambatan emosi yang dia insecure, merasa tidak aman dengan lingkungan. Itu kalau dalam ilmu keABK-an itu masuk dalam kategori anak tunalaras. Betul. Kayak OCD, Obsessive Compulsive Disorder, itu masuk dalam kategori tunalaras. Tunalaras ke perilaku, ke diri sendiri. Ke diri sendiri ya, Bu. Jadi tidak hanya anak yang nakal, tidak hanya anak yang tidak mengganggu orang, tapi dia tidak mengganggu, termasuk anak yang introvert dan mengurung diri sendiri, itu juga dalam kategori tunalaras. Itu berarti kita harus mengambil hatinya dulu. Biarkan dia nyaman dulu dengan kita. Mungkin pertama kita harus melibatkan orang di rumahnya. Pertama dulu. Nanti pelan-pelan didekati. Kalau di tempat saya itu kan biasanya kita ada masa orientasi. 2 minggu boleh ditunggui. Setelah 2 minggu ada anak-anak yang nggak bisa ditinggal. Nanti ibunya nunggui tapi di sudut sana. Nanti pelan-pelan seminggu kemudian keluar dari pintu. Nanti kemudian ibunya intip-intip jendela. Kemudian minggu berikutnya sudah tidak ditunggui lagi. Jadi ada satu figur guru di situ yang harus bonding dulu dengan anak. Kalau anaknya sudah bonding, merasa aman dengan kita akan lebih mudah mengarahkan anak seperti itu. Sampai dia nyaman dengan satu guru ya. Bikin anaknya nyaman dulu, maka yang lain dia akan lebih mudah.
Ya. Ini ada pertanyaan lagi Bu dari Ibu Silvia Ratna Sundari dari Kabupaten Sukabumi. Ibu, bagaimana jika di kelas reguler satu kelas ada ABK, satu kelas ada ABK dengan Down syndrome, dan di kelas sebelahnya ADHD, sementara tidak memiliki guru pendamping. Keduanya ditangani oleh guru kelas masing-masing. Cuma yang jadi permasalahannya ketika moving class, itu yang membuat Ibu Sylvia, mana ada Ibu Sylvia, mungkin bisa hidupin kamera? Gimana Bu ini Bu? Karena tidak ada shadow, mungkin ya, karena ini tidak ada shadow ya, membuat kewalahan guru kelas ya. Jadi Bunda, kalau kita tidak memiliki shadow teacher di sekolah, atau orang tua tidak bisa membawakan shadow, boleh melibatkan orang tua. Memang sih keterbatasan kita itu, kadang anak terlalu orang tua terlalu melayani anak gitu. Tapi nanti pelan-pelan kita berikan pengertian kepada orang tua, kita contohkan. Jadi apa yang kita kerjakan di sekolah ini dilanjutkan dengan orang tua, tapi tetap komunikasi dengan kita dengan orang tua harus terjalin. Terus kalau misalkan memang tidak ada sama sekali nggih, biasanya kalau setiap tahun itu kalau nggak salah ada daftar usulan permintaan guru, iya. Boleh mengusulkan ke dinas pendidikan atau minta bantuan kepada sekolah sumber SLB terdekat. Sekolah sumber ini bisa misalkan kita minta tenaganya, bermitra kita minta tenaganya, jadi guru SLB bisa ditempatkan di sekolah kita, atau pihak SLB memberikan pelatihan di sekolah kita, memberikan sharing ilmu bagaimana menangani anak tersebut kayak gitu. Dan Sylvia ya, mudah-mudahan di Sukabumi ada Ibu temukan SLB bisa bermitra Bu Sylvia ya. Ya, baik. Ini Bu Lina Mardiani, Bu. Bunda izin bertanya, bagaimana mengatasi anak yang ketika diajak berbicara mengulang kembali kalimat yang kita ucapkan, dan anak tersebut ketika ditanya mengulang kembali pertanyaan kita, bukan yang menjawab pertanyaan, seakan-akan anak tersebut tidak mengerti bahasa. Terima kasih. Ibu Lina, mana Ibu Lina? Gimana Bu? Inji Bu, silakan Bu. Itu jadi curiga saya. Pengulangan. Kalau mengulang-ulang itu saya jadi curiga gitu loh. Curiga kemana Bu? Karena sering nonton. Tapi banyak sih. Saya ingin tanya, apakah anaknya punya kontak matanya bagus Bunda? Seakan-akan dia kalau ngeliat tuh enggak seakan-akan layu gitu, pokoknya kayak enggak ngerti gitu Bun. Kalau enggak natap mata. Natap tidak. Dia cuman kayak melongo gitu Bun. Kayak menghayal. Jadi kita diajak ngomong, dia malah balik ngomong seperti yang kita ucapkan gitu. Itu pengulangan ekolia itu, tapi saya curiga saja tapi lebih baik coba diperiksakan atau minta orang tua periksakan ke dokter tumbuh kembang di rumah sakit terdekat yang mengerti tentang hambatan. Soalnya kalau pengulangan kontak mata seperti itu kadang agak-agak curiga gitu loh. Kita nggak bisa menegakkan atau menjudge sebelum itu dari ahli, dan ibaratkan tuh harus melihat dulu anaknya kayak gitu. Tapi paling tidak hal yang mendasar pada saat berkomunikasi dengan anak seperti ini, kontak mata dulu. Dia harus mandang kita, melihat kita ini siapa kayak gitu. Misalkan namanya Dek makan, dia ngumpati makan, pian bisa menggunakan kartu gambar makan atau dengan gerakan tubuh makan apa seperti itu. Coba diperiksakan dulu Bun ke tumbuh kembang, apakah aspek-aspeknya itu terlambat, pengulangannya itu kontak mata segala macam, apakah dari dokternya nanti menyarankan apakah dia harus diet seperti itu. Terus kalau misalkan harus terapi seperti apa? Coba sensorisnya Bun. Bun.
sensorisnya pian asah. Sensoris nggih. Jadi sensorisnya itu dalam arti kata pendengaran, penglihatan, penghidup, pengecap, taktil, keseimbangan segala macam. Jadi hal mendasar dalam segitiga belajar itu, hal mendasar yang harus dikuasai anak adalah sensoris, keseimbangan, satu lagi apa saya lupa. Nah, dalam segitiga belajar, sebelum mencapai piramid tertinggi kognitif, hal mendasar itu harus dikuasai dulu. Kontak mata, sensorisnya dirangsang. Apakah dia punya rasa geli? Apakah digelitik itu kakinya ada rasa geli? Nah, kalau tidak, itu juga harus dirangsang semuanya. Seperti itu, panas dingin, enggak. Hal mendasar itu. Tapi yang paling utama, harus dibawa ke ahli dulu. Untuk menentukan langkah selanjutnya. Baik, terima Tapi, kasih Bunda, Bu. Ya, Bunda, Bu Lina di Bun? mana ini Bu Lina? di NTB, Bun. Oh, di NTB. Belum ada tumbuh kembang anak di sana? Eh, Di provinsi biasanya udah ada ya? ada sih. Tapi Ada kemarin ya? kan sempat saya ngomong sama orang tuanya, takut nanti berpikir salah-salah nanti. Ini saya belum berani mengajukan untuk ke psikiater gitu, Bun. Nggih, ke dokter aja Bun. Kalau psikiater kan kadang orang anakku loh tidak apa-apa kok masa disuruh ke psikiater, ke dokter tumbuh kembang saja. Kemana aja ya. Nggih, soalnya kadang dokter itu kalau di rumah sakit provinsi itu biasanya di situ sudah termasuk ada dokter tumbuh kembang, sudah ada psikolognya, sudah ada terapisnya di situ. Ahli fisioterapinya sudah ada di situ biasanya. Oke, Bunda. Terima Nggih, kasih. sama-sama. Baik teman-teman, Bu Adima sudah ajan di Kalimantan Bu ya, dan teman-teman lainnya sudah, Bu Mawar udah gelap di rumahnya ya. Baik, alhamdulillah hari ini luar biasa. Ini yang saya sampaikan tadi, kita banyak mendapatkan informasi tentang anak kebanyakan, yang dimana di sekitar kita itu banyak. Kita tidak tahu tahun ajaran depan mereka datang kepada kita, jadi kita siapkan diri dari sekarang untuk memiliki program-programnya. Alhamdulillah kita tidak galau lagi dengan materi-materi yang udah bertemu 4 narasumber, sehingga kita kuat melangkah untuk melakukan antisipasi ke depannya ya Bu ya. Insya Allah nantinya kita bisa terus bergandengan terus untuk menguatkan pelayanan inklusi ini ya, karena ini adalah rekan-rekan seluruh Indonesia dari ujung Sumatera sampai ujung Papua ada di sini semua. Ada Wangin kita, ada Pak Dede, ada Bu Atik di Malang, ada Pak Suhe di Jepang. Ini luar biasa membuat kita semakin percaya diri melakukan kegiatan yang sifatnya membentuk generasi yang tidak ada bedanya gitu ya. Bu Adima silakan berikan satu closing statement Bu buat teman-teman pembelajar. Bunda, jangan berhenti belajar dan berusaha. Amin. Yang utama bekerjalah dengan hati. Kalau hati kita ikhlas, insya Allah kita akan menerima semua hambatan dan tangan-tangan itu dengan mudah. Karena setiap anak itu adalah ladang ilmu kita, ladang kita beramal, nggih? Karena pada dasarnya anak berkebutuhan khusus itu bukan produk gagal, karena Tuhan tidak pernah gagal. Nggih? Itu adalah ladang ibadah bagi siapapun. Tetap semangat dan bekerjalah dengan hati. Baik. Terima kasih Bu Adima melengkapi pertemuan kita sore ini, dan barangkali di antara anak kebanyakan kita ini nanti yang membawa kita ke surga ya Bu ya. Kita tidak tahu, luar biasa, karena dari kita mungkin mereka bisa menemukan apa makna yang dia harus lakukan dalam hidup. Baik, apakah itu hanya life skill dia ya, kecakapan hidup dia, ataupun hal lainnya, dia berbuat santun kepada orang dan memberikan manfaat kepada orang lain juga. Kelak mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan dari pertemuan ini. Terima kasih Bu Adima, terima kasih teman-teman semua. Kita tutup pertemuan ini sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Adima ya. Sama-sama Bunda, sampai ketemu lagi. Sama-sama Ibu. Ada Pak Dede juga di sini ikut memantau ini ya. Mudah-mudahan besok ketemu Pak Dede.
Terima kasih semua, mohon maaf saya Bunda Amel. Selamat mengikuti sholat maghrib bagi yang mengerjakan. Udah Bu Linis di sana di Kalimantan ya, udah maghrib. Kalau kami masih jam 5:30 di sini belum apa-apa ya. Alhamdulillah 2 jam tidak terasa, pertemuan yang sangat spektakuler yang sore-sore membuat telinga kita bertambah semangat. Kita sudahi majelis ilmu ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jangan lupa warahmatullahi absen ya wabarakatuh. ibu-ibu. Sampai Silakan ketemu Bu Mimin. bunda-bunda. Assalamualaikum. Iya Bu Adima. Terima kasih. Absen ya, jangan lupa absen langsung isi Bun. Ada di apa linknya ada di grup supaya tidak tidak lama lagi ya. Biasanya suka lupa ya. Bukan Izin sholat ngisi Bunda, karena apa. yang lift Iya. duluan. Isi dulu Ya. absen ya. Absen cuma sebentar kok, cuma 6 poin. Ya. Terima kasih. Sama-sama, Assalamualaikum. ya. Selamat Waalaikumsalam. beristirahat. Bunda, Iya silahkan, Izin silahkan. sholat, Salih. sholat maghrib. Sampai bertemu besok ya. Ya, Bun. Jadi berapa kamar per itu? Ada di grup WA ya, Bun? Iya Bu.